Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alahu khalifatan fil ardi liya'muruha bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para jamaah, para bapak, para ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten saat menika kita dipun paringi panjang umur, diparingi sehat lahir batin. Kita bersyukur sebab dengan nikmatipun Allah kala wau kita sedaya saat menika saged ngelampahi kewajiban kita sebagai tiyang Islam. Salah satu dari rukun Islam inggih menika puasa. Puasa wonten ing bulan Ramadan. Lajeng saat menika kita tambahi malih dengan amal-amal tambahan arupi salat tarawih. Lan saat menika monggo kita ngaos sareng beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, menawi saat menika kita niki gesang wonten ing donya. Jumeneng wonten ing atase bumi. Hidup dan berkembang biak. Kalau kita angen-angen, sejak kapan kita ada? Ternyata keberadaan kita ini berawal dari ketidakadaan kita. Dulu kita tidak ada. Namanya saja belum ada. Maka kemudian Allah menciptakan kita menjadi ada dan namanya manusia. Setelah menjadi manusia ada namanya Sutonoyo dan seterusnya. Allah berfirman dalam keadaan menjelaskan kepada kita seperti ini di dalam surat Al-Insan. Mulai dari ayat pertama sampai beberapa ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Hal ada alal insan? Apa toh wis ora tumeka marang menungso? Khinum minad dahri. Waktu dari kurun waktu. Waktu dari masa yang panjang. Lam yakun syai'am madhkura. Yang belum ada apa-apa. Dan belum ada mau disebut apa.
Inna khalaqnal insana min sulaa. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'a. Apakah tidak sudah datang kepada manusia sebuah waktu yang panjang di mana pada saat itu manusia belum disebut, belum ada namanya, belum ada apa-apa. Kemudian laqad khalaqnal insan, maka kemudian Allah menciptakan manusia min nutfatin amsaj, dari nutfah. Nutfah itu sel sperma laki-laki, amsaj, yang bercampur dengan ovum sel perempuan. Setelah itu wujud menjadi makhluk hidup yang namanya manusia. Faja'alnahu sami'an basiro. Maka kemudian aku jadikan dia bisa mendengar dan bisa melihat. Itu keberadaan manusia. Jadi ternyata kita ini berada pada suasana yang panjang sebelum kita ini ada. Itu tidak ada kita ini. Maksudnya yang bisa diambil pelajaran, kamu sekalian wahai manusia ada itu karena diciptakan oleh Allah. Ada zat yang maha agung yang menciptakan kita. Itulah zat yang maha besar yang menciptakan dunia seisinya. Dalam kurun waktu yang sangat panjang. Belum ada apa-apa. Kosong, belum ada yang bisa disebut benda apa itu. Bahkan wujud manusia juga belum ada. Dan belum bisa disebut siapa itu. Maka kemudian dunia saja tidak ada, kemudian ada. Padahal manusia ini hidup di atas bumi. Kita ini dibanding bumi kecil. Sementara bumi yang besar ini ternyata sebuah planet yang kecil pula jika dibanding planet-planet yang lain. Yang jumlahnya itu miliaran planet. Di angkasa jagat raya ini. Maka betapa kecilnya manusia ini. Gerumut-gerumut cilik banget. Di hadapan kuasa Allah. Apa pelajaran yang bisa diambil? Kecil kita ini maka jangan sombong. Ojo takabur. Takaburnya manusia adalah tidak menerima petunjuk yang diberikan Allah, yaitu agama Islam. Kita ini sok-sok kita ini melanggar ajaran Islam. Petunjuk Islam. Pituduh Islam. Perintah Allah. Kita langgar. Larangan Allah kita langgar. Melete. Koyok-koyok kita ini tidak butuh hidayah kehidupan di dunia ini. Itu keadaan manusia. Padahal sejatinya manusia ini berada pada situasi sebelumnya kita ini tidak ada. Bahkan tidak bisa disebut ketika tidak ada itu apa bakalnya. Tidak ada. Itu wujud manusia. Kita angen-angen penciptaan diri kita ini seperti itu. Keberadaan kita itu seperti itu. Maka kemudian para bapak, setelah kita ini hidup di dunia, ada beberapa fungsi yang menempel pada diri kita sebagai manusia. Yang pertama, hakikat penciptaan manusia di dunia ini adalah al-ibadah. Kita ini diperintahkan hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali
agar beribadah kepada. Hidup di dunia ini ibadah. Tok. Nggak ada lain. Ibadah itu ada dua. Ibadah mahdhah, yaitu ibadah ritualitas yang sudah ada tata caranya. Ada kaifiatnya. Dan ada ibadah ghairu mahdhah, yaitu perilaku kegiatan kita yang bagus, yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah, yang diniati untuk memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Maka ketika kita bekerja, ibadah. Mencari rezeki yang halal sesuai yang diperintahkan Islam, ibadah. Menjadi tetangga yang bermanfaat, ibadah. Mendidik anak, ibadah. Menjaga amanah, ibadah. Bertani, terjun ke laut, cari ikan, ibadah. Semua kegiatan kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, fungsi kita di dunia ini adalah al-istikhlaf. Istikhlaf itu menjadi khalifah di bumi. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Tugas kekhalifahan ini adalah tugas memakmurkan dunia. Mensejahterakan dunia sesuai dengan hukum-hukum Allah. Itu khalifah. Yang ketiga, sejatinya kita ini adalah lahir dalam keadaan al-fitrah. Suci. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunasyiranihi au yumajjisanihi. Saben-saben bayi itu lahir dalam keadaan suci, bersih. Seperti kertas yang belum ada coret-coretan sama sekali. Fa'abawahu mongko wong tuwa lorone yuhawwidanihi sing dadekno Yahudi. Au yunasyiranihi sing dadekno Nasrani. Au yumajjisanihi sing dadekno Majusi. Ternyata kemudian orang tua ini dituduh oleh Allah sebagai orang tua yang gagal mendidik anak, manakala anak ini menjadi anak yang murtad. Gagal. Maka orang tua yang dadekno. Amakmu, awakmu, anakmu iki dadi Nasrani, awakmu sing dadekno. Dadi Majusi, awakmu sing dadekno. Nasrani, awakmu sing dadekno. Maka hati-hatilah orang tua di dalam mendidik anak. Anak ini adalah anugerah yang paling indah. Anak kita menjadi lahan kita, lapangan kita untuk berinvestasi masa depan. Anak ini yang akan membimbing kita masuk surga. Tetapi kalau kita lalai mendidik anak, anak pula yang akan menjerumuskan kita masuk neraka. Maka berhati-hatilah di dalam mendidik anak. Didiklah dengan ilmu agama yang sepenuhnya. Maka kemudian ini akan menjadi prasyarat bahwa kita menjadi orang tua yang bagus buat pendidikan anak. Bapak Ibu sekalian, itulah fungsi kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan
kita tidak keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam firman-Nya dan di dalam hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.